Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan, khususnya para hamba Tuhan yang diberkati untuk mempersiapkan diri menyampaikan firman Tuhan di Minggu Septuagesima tanggal 13 Februari tahun 2022 ini. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita mohon hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang Tuhan beri, hari yang baru dan kesempatan yang baru untuk kami bisa merenungkan kembali sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, hingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kiranya berkat Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tiap langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada hari ini dengan tema mengandalkan Tuhan beroleh berkat. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan beroleh berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang tengah bersiap untuk membagikan firman Tuhan bagi jemaat yang telah dipercayakan kepada kita untuk dilayani. Ada satu pertanyaan untuk mengawali renungan kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertemu dengan orang yang selalu menyombongkan diri, yang selalu merasa diri paling hebat? Pernah? Kalau pernah, apa kira-kira yang biasanya orang tersebut ceritakan? Biasanya orang-orang yang gemar menceritakan dirinya, kehebatannya, selalu menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Baik kemampuannya, ataupun hartanya, atau apapun yang mereka miliki yang bisa mereka sombongkan. Seperti sebuah kisah seorang penyanyi bernama John Lennon, penyanyi legendaris dari grup band ternama yaitu The Beatles. Suatu kali ketika John Lennon diwawancarai sebuah majalah di Amerika, ia berkata dengan bangganya bahwa sekarang ini kami
lebih populer daripada Yesus. Artinya apa? Dia bertujuan untuk menyatakan bahwa grup bandnya, yaitu The Beatles, telah mengalahkan popularitas Yesus. Ini merupakan sebuah ungkapan yang baik sengaja maupun tidak sengaja menunjukkan kesombongan, dan merupakan salah satu ciri-ciri orang yang sombong, yang selalu menggunakan kata aku atau kami, lalu mengutarakan kebanggaan-kebanggaannya dengan penuh percaya diri, seolah-olah apa yang ia capai saat ini adalah berkat kehebatan dan kekuatannya. Orang yang demikian adalah orang-orang yang mengandalkan kehebatan diri sendiri dan kekuatan diri sendiri, sama seperti orang-orang Yehuda di masa Nabi Yeremia yang menjadi landasan renungan kita. Firman Tuhan kali ini kembali mengangkat kitab Yeremia, di mana ia dipakai Allah untuk menyampaikan berita tentang berkat dan kutuk dari Allah bagi umat Yehuda. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan, di masa kepemimpinan Raja Yoyakim, yaitu raja setelah Raja Yosia, menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terdengar begitu kejamnya, terkutuklah. Mengapa? Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Yehuda yang ketika itu sudah jauh meninggalkan Tuhan. Orang-orang Yehuda telah menyembah dewa-dewi di mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala yang mereka dirikan bagi dirinya. Bisa kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga kata Tuhan, terkutuklah. Dan bukan hanya itu, mereka juga bekerja sama, bersekutu dengan bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Asyur dan Mesir. Untuk apa? Untuk melawan Allah yang ketika itu berfirman mengenai hukuman yang harus mereka jalani sebagai bangsa buangan di Babel. Mereka percaya bahwa kedua bangsa itu bisa membuat mereka terhindar dari masa pembuangan. Mereka ingin melawan Tuhan dengan bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia menganggap itulah sumber kekuatannya untuk mempertahankan Yerusalem. Mereka bahkan kembali melanjutkan praktek-praktek hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan. Secara sosial terjadi ketidakadilan, menindas orang-orang yang lemah demi kepentingan pribadi. Dan mereka juga memberlakukan pelacuran bakti di tempat-tempat penyembahan bagi Allah. Mereka melakukan itu semua demi kesenangan pribadi saja. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan terkutuklah, yang dalam bahasa Ibrani dipakai istilah arar, yang merupakan bentuk kata kerja sehingga mengarah pada kegiatan menyumpahi, mengutuki, atau artinya kena kutuklah. Demikian kira-kira. Allah mengatakan kena kutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab bangsa itu hanya mengandalkan dirinya sendiri dan mengutamakan kesenangan pribadinya. Sehingga kutuklah yang menjadi bagian mereka. Maka dikatakan bahwa kehidupannya seperti semak bulus di padang belantara, yaitu gambaran situasi yang sulit. Tidak ada yang bisa diharapkan dari semak-semak tersebut. Maka dari itu dikatakan selanjutnya, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun sebaliknya dikatakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan demikian,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa kekuatan manusia, sumber daya manusia ada batasnya. Namun sumber daya rohani, yaitu iman yang berpengharapan pada kekuatan Tuhan yang tidak ada batasnya, akan mendatangkan berkat. Sebab kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan tidak pernah ada habisnya. Dan gambaran hidup orang yang berharap pada Tuhan adalah seperti gambar berikut ini. Mari kita saksikan. Kita bisa melihat pepohonan yang tumbuh di tepi aliran air. Meski kecil aliran airnya, tapi cukup untuk membuat pohon tersebut tetap bertahan hidup meski panas terik maupun di musim kekeringan. Cukup. Maka kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga inilah yang menjadi pegangan hidup yang Tuhan tekankan pada saat itu, yang diangkatkan oleh Nabi Yeremia. Artinya apa? Artinya orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, sehingga meskipun datang panas terik, meskipun datang tahun kering yang bisa membuat ia mati kesusahan, tapi ia tidak akan pernah mati, tidak akan pernah layu. Sebab pada masa kesusahan itu pun berkat Tuhan terus mengalir seperti air yang tidak ada habisnya dari mata air, terus mengalir. Dengan kata lain, ada jaminan hidup, ada jaminan berkat bagi orang-orang yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Namun menjadi taat, menjadi beriman kepada Tuhan tentu tidak hanya sebatas kata-kata. Sebab Tuhan menguji batin, Tuhan menyelidiki hati, sebagaimana yang diungkapkan Nabi Yeremia di ayat yang ke-10. Tuhan tahu mana yang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan dan mana yang pura-pura, sehingga ia juga tahu mana yang akan menerima berkat dalam hidupnya dan mana yang akan menerima kutuk. Maka apa makna renungan ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Umat yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan kita bahwa kehancuran Yehuda berawal dari kesombongan dan ketidakpatuhannya pada Tuhan. Berawal dari kesombongan dan ketidakpatuhannya akan firman Tuhan. Mereka sudah berkali-kali diingatkan, tapi tidak sedikit pun umat itu mau merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah supaya bisa mendapat pengampunan. Tuhan Allah telah mengutus Nabi Yeremia ke tengah-tengahnya, tapi justru Nabi Yeremia diancam, nyawanya terancam, ia juga dimusuhi, dan bahkan ia disuruh untuk menutup mulut dan tidak bernubuat demi nama Allah, sebagaimana yang dituliskan dalam Yeremia 11 ayat 19 sampai 21, bisa kita baca nanti. Jadi makna yang bisa kita petik dari renungan ini, yang pertama adalah bahwa orang yang mengandalkan akal pikirannya saja dan yang mengandalkan kekuatannya saja otomatis akan kecewa. Otomatis akan kecewa. Mengapa? Sebab hanya dari Tuhanlah ada berkat, ada kekuatan yang memampukan setiap orang menghadapi segala situasi, termasuk situasi sulit, masa-masa susah. Hanya berkat Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi atau kekuatan manusia lainnya, kita akan kecewa. Nah, yang kedua, makna yang kedua adalah sifat rendah hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang taat
dan takut akan Tuhan. Sifat rendah hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau dikoreksi, yang mau dikritik, yang mau berubah demi mengikuti firman Tuhan. Bila saja bangsa Yehuda ketika itu sedikit saja merendahkan hati dan mau bertobat, mungkin peristiwa pembuangan tidak akan pernah terjadi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka dibutakan oleh kesombongannya. Mata batinnya sudah tidak bisa melihat lagi kasih Tuhan. Padahal selama hidupnya kasih Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupannya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, berkat dari Tuhan hanya diperoleh oleh orang-orang yang taat beriman. Maka saat ini kita diundang untuk datang kepada Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang percaya dan datang kepada Yesus di dalam bacaan kita yang pertama, yaitu kitab Matius 4 ayat 23 sampai 25. Segala penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang sakit ayan, yang lumpuh, bahkan kerasukan, semua datang kepada Yesus dan disembuhkan. Hingga semua datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Maka dari itu, mari datanglah dan mengikut Yesus. Memang dalam kehidupan ini akan selalu ada masalah, akan selalu ada tantangan, akan selalu ada tawa dan tangis yang datang silih berganti. Layaknya cuaca yang terus berganti. Kadang cerah dan kadang hujan tiada henti. Namun ketika kita berharap pada Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, dan selalu ada berkat yang menanti di balik setiap situasi. Kalau ada saat ini dari kita yang sedang mengalami masa-masa sulit, teruslah berharap pada Tuhan. Teruslah berharap pada Tuhan. Karena berharap pada Tuhan tidak akan kecewa. Berharap pada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan selalu punya jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Mengandalkan kekuatan orang lain hanya akan membuat kita semakin terpuruk di dalam kesusahan kita. Maka datanglah kepada Tuhan. Datanglah berserah kepada Tuhan. Dan kalau ada saat ini dari kita, umat yang dikasihi Tuhan, yang sedang berada di puncak kemakmuran hidup kita, tidak ada yang kurang, segalanya cukup, lalu kita mulai melupakan kuasa dan berkat Tuhan, merasa bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ingat, sumber berkat hanyalah dari Tuhan. Sumber berkat hanyalah dari Tuhan. Dan hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kita beroleh berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut Minggu Septuagesima, yaitu 70 hari sebelum peringatan Paskah. Kesempatan yang masih kita miliki ini, mari kita pergunakan untuk membuktikan kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Maka dalam situasi ini tetap carilah Tuhan. Sebagaimana pohon yang hidup di tepi aliran air, kita juga hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Agar setiap masa, setiap musim, setiap kesusahan yang datang dalam kehidupan kita tidak membuat kita layu dan mati. Sebab ada Tuhan yang senantiasa memberkati. Sehingga kita diberi berkat, diberi hikmat untuk bisa bertahan dalam segala cuaca, dalam segala situasi. Tetaplah setia berdoa. Rendahkan hati kita, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan berpengharapanlah terus kepada Allah.
Sang sumber kehidupan. Sebab hanya dari Dialah kita beroleh berkat. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar dan telah menguatkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan diri kami atau mengandalkan sesama kami, karena kami tahu ketika kami mengandalkan diri dan sesama kami akan kecewa dan terus semakin terpuruk dalam kesusahan kami. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa memperoleh berkat. Itulah yang kami pegang Tuhan, dan itulah yang menjadi kekuatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan tekad kami. Kepada Tuhan kami berserah agar kami mampu dan kuat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.